Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya sapa semuanya yang hadir. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah gembirakan hatinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin yang kita sudah bahas tentang sholat. Kurang lebih kita sudah masuk ke dalam dua tema tentang sholat. Pertama pengertian umum, lalu yang kedua keutamaan sholat berjamaah. Sekarang yang ketiga adalah ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Bapak dan Ibu, saya review karena ini yang hadir lumayan banyak. Yang pertama, kemarin kita membahas tentang pentingnya sholat berjamaah. Ini khusus untuk kaum bapak. Bapak yang punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, mulai dari kecil sejak dini bisa diajarkan untuk pentingnya pendidikan sholat berjamaah. Terkhusus buat ibu, ya, paling utamanya yaitu adalah di rumah. Kemarin ada yang salah paham, jadi tidak mendengar saya ceramah itu kan saya bilang ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ya. Mungkin dikiranya saya menyuruh ibu-ibu sholat berjamaah di masjid. Itu nanti pembahasannya berbeda lagi. Baik. Yang pertama, orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Yang kedua, setiap orang melangkahkan kakinya untuk berjamaah menuju masjid, pertama, Allah angkat setiap langkahnya 1 derajat. Yang kedua, Allah ampuni dosanya setiap 1 kali dalam melangkah. Jadi yang pertama lebih tinggi derajatnya 27. Yang ketiga, setiap langkahnya menjadi diangkat derajat. Yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah setiap dia berada di masjid dalam sholat berjamaah, dia tidak bercakap-cakap, ya, dia berzikir, berdoa, dia dikelilingi oleh para malaikat, dan malaikat berdoa agar dia, hambanya Allah ini yang berjamaah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak masih berada di Wisma Atlet, tapi mudah-mudahan setelah selesai ya masa recovery dalam penyembuhan, pulang ke rumah, mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu di mana azan dikumandangkan, insya Allah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Dulu, ketika saya di pondok pesantren, saya punya kiai almarhum Kiai Haji Abdul Muhid Fatah, ulama di daerah Jakarta yang asli Jawa. Ini luar biasa sekali. Beliau mengatakan musibah yang paling besar itu bukan bencana alam, bukan tsunami, bukan kebakaran, bukan gunung meletus, tapi musibah yang paling besar dalam hidup manusia ketika Allah Subhanahu wa taala telah menarik kenikmatan ibadah di dalam hatinya. Sekali lagi saya ulangi, musibah yang paling besar yaitu adalah ditariknya manisnya ibadah, dicabutnya manisnya ibadah dalam hati seorang hamba, sehingga seorang hamba ini tidak mempedulikan kembali ibadahnya. Kalau kita abai dengan ibadah kita, berarti hati kita sudah mati. Allah cabut kenikmatan ibadah. Ayo introspeksi diri. Seperti sholat, kemarin saya sudah bahas sedikit, Allah selalu berfirman tentang perintah sholat, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Berarti harus ada upaya, ada usaha untuk mendirikannya. Sampai Allah katakan, wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin, sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk hatinya untuk melaksanakan sholat. Ya. Paling berapa lama sih sholat? Allah kasih waktu 1 hari 24 jam, sering kita 5 waktu aja tertinggal. Perlu kita ketahui bahwasannya sholat adalah tiang agama. Dan termasuk rukun.
dalam Islam. Setelah syahadat, yang kedua adalah melaksanakan sholat. Rasulullah SAW menggambarkan sholat sebagai tiang agama. Sebagaimana sabdanya, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Berarti kalau tiang ini kan pasti pondasi. Tiang ini kan menentukan bangunan. Tiang ini kan bagaimana bisa bangunan berdiri dengan tegak kalau tanpa adanya tiang. Tanpa adanya pondasi. Waman aqomaha, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin. Dialah orang-orang yang telah mendirikan agamanya. Waman tarokaha, dan orang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin. Dialah orang-orang yang telah menghancurkan agamanya. Jadi kita introspeksi diri. Kalau kita punya pondasi nggak kuat, pondasi kita mudah goyah, mudah roboh, kita cek dari sholat kita. Jadi yang pertama ancamannya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan pondasi agamanya. Kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua ya, bahwasannya sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang sholatnya baik, mulutnya baik. Mulutnya nggak sering gibah. Mulutnya nggak sering caci maki, nggak suka buka aib orang, karena kualitas sholatnya baik. Meskipun dia nggak hafal 30 juz, tapi karena kualitas sholatnya baik, dijaga dengan baik, tertata dengan baik, tepat waktu, rukunnya tepat, sunnahnya tepat, wudunya juga dia bagus. Meskipun dia nggak hafal 30 juz, mulutnya baik. Pandangannya baik. Ngeliat orang itu nggak suujon. Ngeliat orang itu nggak langsung iri dengki. Ngeliat orang itu nggak dengan pandangan sebelah mata. Orang yang sholatnya baik, kupingnya juga baik. Nggak mau saja begitu mendengarkan fitnah dari orang. Dia perlu tabayun, perlu klarifikasi. Orang yang sholatnya baik, tangannya terjaga. Daripada hal mencuri, korupsi. Apalagi bansos dikorupsi. Ya Allah, sadis banget ya Allah. Ya, kakinya dijaga. Orang yang sholat itu kakinya dijaga, jangan sampai melangkah di tempat yang diharamkan. Jadi yang pertama, sholat sebagai pondasi. Pondasi hidup kita kalau benar, kalau baik, baik juga lah hidup kita. Maka pondasi itu adalah sholat. Kemarin kan sudah saya bahas ya sedikit. Kalau kita sakit, apakah kewajiban sholat kita gugur? Tidak. Mau sakit tetap wajib sholat. Kalau puasa berbeda, kita sakit, nggak puasa silakan mendapatkan dispensasi, mendapatkan rukhsah. Tidak masalah, tapi nanti dibayar di qada setelah di luar Ramadan. Tapi kalau sholat, engkau mau sehat, engkau mau sakit, oh lanjutkan. Tidak gugur kewajibannya. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat ini lebih benar-benar mengarah kepada tempat yang menjadi terminal terakhir kehidupan manusia. Sebenarnya saya ingin membawa dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Cuma saya khawatir waktu durasinya terlalu pendek, tapi nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kalau dalam kitab Tanqihul Qaul itu begitu banyak ancaman dan yang menimpa musibah orang yang meninggalkan sholat. 3 ketika hidupnya, 3 ketika sakratul mautnya, 3 ketika akan matinya, 3 ketika nanti dalam akhiratnya. Masya Allah. Banyak sebenarnya. Yang kedua, ya, nanti orang yang meninggalkan sholat akan didatangi di alam kuburnya. Ya, ini adalah Sujaul Aqra. Siapa itu Sujaul Aqra? Wah, belum kenalan ya, ini saya kenalin ini Sujaul Aqra ini. Ini ular yang besar. Dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan panjangnya itu 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Nanti orang-orang yang ninggalin sholat itu mukanya, badannya dililit dan dihancurkan oleh Sujaul Aqra. Jadi ketika orang yang meninggalkan sholat dan menganggap remeh sholat, bahkan menafikan, meniadakan sholat, nanti di alam kuburnya
Sujaul Aqra akan datang dengan panjangnya 500 tahun perjalanan, dililit badannya sampai hancur, mukanya diremukin. Masya Allah. Udah dikasih ancaman, masih kita bolong-bolong. Tapi jamaah saya nih yang di Zoom nih enggak, mukanya muka orang soleh dan solihah semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua Bapak dan Ibu. Jangan sampai ninggalin sholat. Itu di alam kuburnya. Nggak percaya, silakan tinggalkan sholat. Ya, nanti kalau di kuburan tanya nanti ya sama diri sendiri. Oh, kalau kita ninggalin sholat nanti sujud akrodat. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat, ini di dalam surat Al-Mudassir. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, bisa cek and recheck di dalam surat Al-Mudassir, surat ke-74, ya. Dimulai dari ayat 39. Saya baca ayatnya. Fi jannati yatasaalun. Kita baca artinya Bapak dan Ibu. Ya, dimulai surat Al-Mudassir ayat 39. Ya. Orang-orang yang dalam golongan kanan yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka di dalam surga saling bertanya-tanya. Jadi orang-orang penghuni surga ini kata Allah, nanti di surga dia saling bertanya-tanya, saling berbincang-bincang. Menanyakan tentang apa? Anil mujrimin. Ya. Yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat. Masalakakum fi syaqar? Masalakakum fi saqar? Ayat ke-42. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Lihat, nama nerakanya beda nih. Ya, sering kan kita tahunya neraka jahanam doang. Ya. Ada namanya neraka Sakor. Qalu lam naku minal musallin. Ayat 43-nya dijawab sama orang-orang yang berdosa yang masuk ke dalam neraka Sakor. Ya. Yaitu mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nanti banyak ini orang-orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin, tidak peduli kepada sekitar, ini masuk neraka Sakor. Cuma di sini yang pertama kali disebutkan adalah orang-orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Jadi nanti di sorga, mudah-mudahan kita semua bisa bertetangga di sorga. Kalau bertetangga ntar kalau saling jumpa, saling kenal, ya. Penghuni surga ini saling bercakap-cakap, bertanya-tanya. Itu orang-orang yang di dalam neraka, ya, sedang apa? Itu orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga itu orang-orang yang sudah direbus, dimasukkan ke dalam neraka, mereka datang mau menuju ke dalam surga. Penghuni surga nih tanya, kalau bahasa kita nih, bahasa orang Jakartanya, dari mana aja mas, begitu loh. Tapi kan bahasa Quran nggak begitu, karena bahasanya halus. Kata Quran dikatakan, apa yang kau lakukan di neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Jawab, dulu kami di dunia termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Ya. Sedangkan para penghuni surga, itu sudah berada dalam surga lama, sehingga mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Sedangkan para penghuni neraka Sakor baru datang ketika dosanya sudah habis dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang tidak memiliki pondasi agama. Yang kedua, di alam kuburnya, orang-orang yang meninggalkan sholat nanti akan dikejar, akan dililit oleh ular yang bernama Sujaul Aqra. Yang ketiga, nanti orang-orang yang meninggalkan sholat di dunia ini masuk ke dalam neraka Sakor, neraka yang dikhususkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi renungan kita semua ini. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sebisa mungkin. Ya. Bukan karena kewajiban. Jangan beribadah karena kewajiban.
Tapi beribadahlah karena kita butuh. Wajib itu kan hanya istilah fikih. Ya. Sholat itu wajib. Iya wajib. Kalau kita hanya membatasi sholat sebagai kewajiban, kualitas sholat kita nggak akan baik. Sholat sendiri di kamar, bacanya An-Nas Al-Falaq, Kulhu. Habis salam, langsung pegang HP. Tapi sholat sebagai kebutuhan. Saya selalu bilang kalau saya ceramah dimanapun, seandainya satu Pademangan, Jakarta Utara, atau satu Indonesia tidak menyembah kepada Allah, maka Allah tidak akan pensiun menjadi Tuhan. Satu Wisma Atlet nggak ada yang sholat, Allah nggak akan berhenti menjadi Tuhan. Karena sholat kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh sholat. Karena sudah mau masuk waktu Isya, temanya pas banget. Ya, pertama saya minggu 2 hari yang lalu tentang secara umum tentang sholat. Yang kedua adalah tentang fadilah, keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendirikan sholat. Kualitas sholat kita menjadi lebih baik. Sehingga tujuan sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar akan mengena kepada sasaran yang tepat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak ribu minta maaf. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa Bapak dan Ibu, besok pagi sekitar jam 10 ya, akan ada pengajian pagi yang disampaikan oleh kawan saya Ustaz Zainul Arif. Lalu sehabis maghribnya akan saya bawakan kembali oleh Hari Cahaya Setiawan. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap optimis, tetap bersabar. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah SWT kesembuhan. Saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Iya. Mohon izin, Ya sama-sama. Assalamualaikum semua.